Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan semesta. Amin. Baik, pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai mikroalga. Maka pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai mikrofungi. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ailena Ayu, kemudian ada Dian Ekasari, kemudian ada Iqbal Bayu, ada Karomatul, ada Fitri Pramudianti, dan juga ada Alfi. Ada pencakupan materi yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada fungi, ciri-ciri fungi, macam fungi, fisiologi, reproduksi, dan juga macam-macam mikrofungi. Nah, sebelum masuk ke mikrofungi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu fungi. Apa itu fungi? Fungi merupakan organisme yang tidak berklorofil dan merupakan organisme heterotrofik. Mereka memerlukan senyawa organik untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ganjar juga mengatakan bahwa fungi merupakan organisme yang tidak mempunyai klorofil, berbentuk sel tunggal, eukariotik, berdinding sel dari kitin atau selulosa, serta bereproduksi secara aseksual dan seksual. Adapun ciri-ciri fungi itu sendiri, yang pertama adalah dia merupakan eukariotik, kemudian tidak mempunyai klorofil, kemudian tumbuh sebagai hifa atau sel tunggal, memiliki dinding sel yang memiliki kitin, bersifat heterotrof, menghasilkan spora atau konidia, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Kemudian di sini ada taksonomi dari Talopita. Nah, Talopita sendiri dibagi menjadi dua. Ada alga dengan ciri khas yang memiliki klorofil dan fungi dengan ciri khas tidak memiliki klorofil. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan kali ini yaitu mengenai fungi. Nah, fungi dibagi menjadi dua macam. Ada mikrofungi dan juga ada makrofungi. Perbedaan yang paling signifikan antara makrofungi dan mikrofungi yaitu pada ukuran struktur tubuhnya. Jikalau makrofungi dapat dilihat tanpa menggunakan alat bantu, sedangkan mikrofungi karena ukuran struktur tubuhnya yang mikroskopis, dia hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu. Nah, setelah mengetahui apa itu fungi, ciri-ciri fungi, dan macam-macam fungi, maka kita akan masuk ke mikrofungi. Nah, apa itu mikrofungi? Mikrofungi merupakan fungi yang berukuran mikroskopis yang hanya dapat dilihat struktur tubuhnya dengan menggunakan alat bantu. Kemudian Alexopoulos juga mengatakan bahwa mikrofungi merupakan mikroorganisme yang memiliki persamaan dengan tumbuhan, yaitu memiliki dinding sel dan vakuola yang berisi getah sel, akan tetapi tidak memiliki klorofil sehingga tergolong pada organisme heterotrof. Adapun sifat fisiologi dari mikrofungi itu sendiri, yang pertama dapat bertahan hidup di lingkungan yang lebih asam, kemudian bersifat kemoorganoheterotrof atau dapat memperoleh energi dengan mengoksidasi berbagai bahan organik secara kimia pada kondisi aerob,
Dan cara memperoleh makanannya dengan mensekresi berbagai enzim di luar talus berupa mineral, dan cahaya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Kemudian Bot juga mengatakan bahwa mikrofungi memiliki kemampuan untuk mengubah karbohidrat dan berbagai bahan organik lainnya melalui reaksi enzimatis dan menjadikan bahan-bahan itu lebih sederhana sehingga lebih mudah diabsorpsi ke dalam tubuh melalui dinding sel dan juga membran plasma. Nah, karena kemampuan inilah mikrofungi dapat dijadikan sebagai bioremediator dalam pengolahan limbah organik. Mikrofungi dalam berkembang biak sangatlah cepat karena hampir sebagian besar tubuhnya dapat tumbuh dan berkembang biak. Inokulasi fragmen yang kecil pada medium pun sudah cukup untuk memulai individu baru. Nah, mikrofungi ini bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Nah, secara seksual dengan peleburan nukleus dari 2 sel induk, sedangkan secara aseksual melalui 3 tahapan, yaitu pembelahan dengan membagi diri menjadi 2 sel anak, kemudian penguncupan ditandai dengan sel anak yang tumbuh dari penonjolan kecil pada sel inangnya, kemudian pembentukan spora. Nah, mikrofungi juga dibagi menjadi 2 macam, ada kamir dan juga ada kapang. Nah, untuk lebih jelasnya, maka akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya dan kalian dapat menontonnya pada link yang tersedia di deskripsi. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.